Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Arina Eka Putri dengan NIM 22060162. Di sini saya tidak sendiri, ada Agdia Nurmalasari dan Lutfi Aijari. Kami dari program studi pendidikan guru sekolah dasar akan menyampaikan metode pembelajaran Jigsaw. Metode Jigsaw adalah teknik pembelajaran di mana siswa memiliki tanggung jawab lebih besar dalam tugas yang telah diberikan. Bukan hanya guru, model ini juga meningkatkan aktivitas belajar siswa, antara lain kerjasama antar siswa, tanggung jawab siswa terhadap tugas yang telah diberikan, melatih siswa berkomunikasi secara anggota kelompok, serta menjadikan siswa lebih ahli dalam tugas yang telah diberikan. Nah, Jigsaw ini juga merupakan model pembelajaran kooperatif dengan cara siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang secara heterogen, dan siswa saling bekerja sama, saling bertergantungan positif, dan bertanggung jawab secara mandiri. Sebelum menggunakan strategi Jigsaw, guru juga harus memahami terlebih dahulu bagaimana cara pengelompokan siswa. Hal yang harus diperhatikan dalam pengelompokan siswa adalah anggota kelompok yang diupayakan heterogen. Pembelajaran yang didasarkan pada bentuk struktur multifungsi, kelompok belajar yang dapat digunakan pada semua pokok bahasa dan semua tingkatan untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan setiap kelompoknya. Selanjutnya akan dijelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran Jigsaw, kekurangan dan kelebihan Jigsaw. Baik, untuk selanjutnya langkah-langkah metode pembelajaran Jigsaw akan disampaikan oleh saya. Dalam langkah-langkah metode pembelajaran Jigsaw terdapat 6 langkah, yaitu 1. Merancang rencana pembelajaran. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut bisa dilakukan dengan merancang atau menyiapkan bahan materi yang akan disajikan, cara menyampaikannya, persiapan alat atau media yang digunakan. Guru juga bisa membagi suatu kelas menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4-6 anggota kelompok yang dinamakan dengan kelompok asal. Lalu yang kedua, setelah siswa berdiskusi dalam kelompok ahli atau kelompok asal, setiap kelompok melakukan presentasi agar dapat menyamakan persepsi pada materi pembelajaran yang telah didiskusikan. Yang ketiga, guru memberikan kuis untuk siswa secara individual agar dapat menambah semangat belajar siswa. Yang keempat, guru memberi penghargaan kepada kelompok melalui skor berdasarkan perolehan nilai. Yang kelima, materi sebaiknya secara alami dan dapat dibagi menjadi beberapa bagian materi pembelajaran agar mudah dipahami oleh siswa. Dan yang terakhir, guru perlu memperhatikan bahwa dalam menggunakan Jigsaw untuk mempelajari materi baru, maka perlu dipersiapkan suatu tuntunan dan isi materi yang runtut serta cukup untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lutfi. Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran Jigsaw. Baik, yang pertama yaitu kelebihan dari model pembelajaran Jigsaw adalah yang pertama dapat mengembangkan bakat kepemimpinan dan mengajarkan keterampilan diskusi. Yang kedua, memudahkan siswa melakukan interaksi sosial. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Yang keempat, meningkatkan siswa untuk percaya pada guru dan lebih lagi percaya pada kemampuan diri sendiri untuk berpikir, mencari informasi dari lain, dan dapat belajar dari siswa lain. Yang terakhir, membantu siswa belajar menghormati siswa yang pintar dan siswa yang lemah dalam menerima perbedaan ini. Lanjut ke poin yang kedua, yakni kelemahan dari model pembelajaran Jigsaw. Yang pertama yaitu sulit untuk membentuk kelompok yang solid yang dapat bekerja sama dengan secara harmonis. Yang kedua, penilaian terhadap murid sebagai individu menjadi sulit karena tersembunyi di belakang kelompok. Yang ketiga, beberapa siswa mungkin pada awalnya segan dan ingin untuk mengeluarkan ide dan takut dinilai temannya dalam grup. Yang terakhir,
meskipun kerjasama sangat penting untuk ketuntasan siswa belajar, banyak aktivitas kehidupan didasarkan pada usaha individual, namun siswa harus belajar menjadi percaya diri. Itu sulit dicapai karena memiliki latar belakang yang berbeda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.